لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gani Asaduddin, alumni Petugas Haji Indonesia tahun 2025. Di sini saya akan mencoba berbagi untuk rekan-rekan petugas haji tahun ini dan tahun yang akan datang, dan juga untuk jamaah haji terkait barang-barang apa yang ingin kita bawa atau perlu kita bawa agar pelaksanaan ibadah haji kita menjadi lancar, dan di samping itu kita juga mendapatkan pahala yang berlebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198, "Laisa 'alaikum junahun an tabatahu fadlam mir rabbikum." Tidak ada dosa bagimu mencari karunia atau rezeki hasil pernikahan dari Rabbmu. Nah, di sini para ulama menafsirkan bahwasanya kita dibolehkan setelah kegiatan haji yang wajib atau setelah manasik haji kita berjualan atau mencari fadlam atau mencari karunia yang Allah berikan. Nah, itu mereka mencari pahala dalam hal mencari rezeki dunia. Ini apalagi kita mencari atau berniaga kepada Allah dalam rangka mencari pahala yang lebih. Dengan apa? Dengan membawa barang-barang atau memberikan sedekah barang-barang yang sangat penting untuk jamaah haji ketika di tanah suci. Nah, sekarang mungkin saya akan tunjukkan salah satu barang yang wajib dibawa atau sangat perlu dibawa oleh petugas haji maupun jamaah haji. Yang pertama adalah power bank. Jadi ketika kita di menjelang Arafah, kita akan berangkat ke Arafah atau setelah dari Arafah ke Musdalifah, ke Mina. Kadangkala teman-teman atau jamaah haji atau petugas ini baterai HP-nya habis, karena di sana kan ada sekitar sehari atau sehari sebelumnya berangkat ke Arafah. Di Arafah ini kadang berjubel jamaah dan kadang colokan itu hanya terbatas, sehingga HP itu kadang cepat mati. Sementara kita sangat membutuhkan sekali HP ketika nanti kita di Musdalifah maupun di Mina, karena kita kan belum tahu posisi tenda kita di Mina di mana, atau posisi pemberhentian kita di Musdalifah di mana. Iya, kalau misalkan kita nanti langsung sampai ke pemondokan atau sampai ke tenda, kadang-kadang kita harus berjalan kaki dulu. Nah, di sini power bank ini kita sangat penting, dan kalau bisa power bank ini yang di bawah 20.000 mAh ya, mAh. Jadi beli, kalau bisa jangan cuma satu, dua. Jadi kita cas yang satu juga masih ada. Jadi fungsinya selain sebagai backup kita ketika nanti kita misalnya berangkat pagi ke Masjidil Haram, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain, masih ada cadangan. Jadi power bank ini penting. Nah, kemudian selain power bank adalah colokan kalau bisa bawa jangan hanya satu, dua. Ini juga colokan yang seperti ini. Ini kalau bisa jangan hanya satu. Nah, kalau Anda sebagai petugas, saran saya bawa berbagai tipe. Bisa jadi yang untuk iPhone, kemudian ada tipe C ya, dan juga yang USB yang model lama. Karena apa? Nanti kalau kita udah pakai baju petugas, nanti jamaah yang hilang, jamaah yang tersesat akan tanya kita, "Pak, saya hotelnya di mana? Pak, saya tenda minnya di mana?" Kita screen misalkan, "Oh, ini kartunya, oh kamu di pemondokan nomor sekian." Tapi kan nggak ada lokasinya. Nanti kalau kita buka, "Tolong Bu, buka HP-nya." "Oh, HP baterai saya mati. HP saya mati." Udah dicas dulu Bu, nanti suruh share sama grup yang ada, suruh share lokasi, nanti baru kita tunjukkan, atau kita nanti akan telepon grupnya, suruh ibu dijemput di sini misalkan. Nah, ini kita yang sering kemarin kita banyak berhubungan atau dengan jamaah-jamaah yang hilang itu ketika di Mina setelah mereka lempar jumroh di Jamarot, pulang lagi nggak tahu lagi tendanya di Mina di mana. Ada yang sampai 2 hari tersasar. Mereka numpang di tenda jamaah Indonesia yang lain. Nah, ini perlu sekali kita colokan, kemudian power bank. Nah, yang tidak kalah penting yang kedua adalah ini kabel power atau colokan panjang. Nah, biasanya di hotel itu udah banyak colokan. Cuman kan kadang posisinya tidak tepat, kadang agak di atas ini. Nah, HP kalau langsung dicolok itu kan kadang kabelnya pendek. Nah, kita perlu ada bawa seperti ini. Ini yang anak buahnya banyak ini, yang mungkin 4 atau 5. Nah, bedanya di Saudi dengan di tempat kita,
kalau di Indonesia colokannya 2. Kalau di Saudi 3, ini ada fuse-nya. Nah, kita bisa beli yang seperti ini, colokan, tapi tolong beli yang bagus, jangan yang jelek, karena nanti takut panas, karena di situ watt-nya itu mereka tidak dibatasi, watt-nya besar. Jadi berapapun beban, nah nanti mereka masih tetap keangkat. Nah ini, kalau kita udah terlanjur ini, beli yang seperti ini, nanti bisa dicolok, atau kalau bisa beli yang ininya sudah langsung kepala 3, udah ada fuse-nya. Nah, itu penting juga. Colokan ini dibawa. Nah, ini bisa dimasukkan di kabin atas maupun di kabin bawah untuk. Nah, power bank ini dimasukkan di kabin atas atau kalau bisa di tas yang untuk jamaah haji itu, tas yang untuk selempang ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang nomor 3 adalah spidol. Spidol ini dibutuhkan pokoknya kalau kita bawa spidol dari Indonesia permanen, enak untuk nulis apapun, nulis koper, nulis barang, nulis inilah semuanya pokoknya. Jangan lupa ini dibawa. Kita kalau sebagai petugas nulis sendal, kadang sendal bertukar kan. Nah ini yang ketiga. Kemudian barang yang keempat yang perlu kita bawa adalah, nah ini peluang pahala teman-teman, bawa tiret atau ini iketan apa ya, iketan kalau saya sebutkan iketan plastik ini. Nah enaknya ini nggak perlu diubet-ubet. Jadi kalau yang kecil kita sering kali kita kan dapat kartu nusuk. Kartu nusuk itu kartu yang ada barcode-nya, yang kalau kita mau masuk ke Masjidil Haram, kalau tahun lalu sangat ketat sekali harus menunjukkan kartu nusuk. Nah, kartu nusuk ini rawan jatuh, rawan hilang. Karena colokan gantungannya itu kadang nggak kuat. Nah, gimana supaya kuat? Kasih tiret seperti ini. Set. Masuk sini. Nah, alhamdulillah tahun kemarin kita bawa tiret cukup banyak dan habis dan malah kurang. Nah, kuat. Ini kalau ininya masih rontok, masih kuat lah. Nah, selain itu tiretnya agak besar. Nah, koper-koper itu kadang takut kalau dibuka orang, tinggal di sini kan aja. Nggak usah digembok-gembok lah. Nanti kalau gembok-gembok rawan hilang. Sering banget jamaah haji udah terlanjur digembok, gemboknya hilang. Nah, ini tinggal digini kan. Set. Nanti gimana cara ini ya? Melepasnya tinggal digunting. Cekrek. Ya. Nah, barang yang selanjutnya adalah gunting. Tapi gunting ini tidak boleh dibawa kabin atas, tapi dibawa di kabin bawah. Ini gunting banyak sekali manfaatnya. Bawalah. Enak buat dari Indonesia, tapi di kabin bawah ya, kabin yang koper besar. Ini barang yang selanjutnya. Nah, kemudian yang perlu juga dibawa, ini yang besar yang kecil ya. Nanti yang perlu dibawa juga adalah isolatif. Nah, di sana itu 10 real, harganya segini. 40.000. Mending kalau pas kita berangkat ke Saudi, waktu kita mau berangkat haji kan kosong. Mending bawa banyak-banyak ini, banyak-banyak, kalau bisa wrapping juga dibawa. Nah, kadang fungsinya untuk apa? Kita pingin marketkan sesuatu, pingin marketkan oleh atau pingin making sesuatu biar aman. Nah, ini pakai ini. Kemudian selanjutnya adalah obeng. Obeng ini kalau kita nggak boleh dibawa ke atas, tapi di koper bawah yang besar. Fungsinya banyak. Nanti ada jamaah haji kalau kita sebagai petugas kopernya rusak, kadang pintunya ininya nggak bisa dibuka lah. Nah, obeng ini banyak sekali fungsinya. Pokoknya alat-alat atau barang-barang jamaah itu akan butuh obeng. Nah, ini mesti setiap kloter harus ada 1 obeng. Kalau nggak kita nyari-nyari ke warung. Kadang hotelnya kita jauh dari warung, jauh-jauh ini kan hotelnya kan kadang tersebar di tempat-tempat yang biasanya bukan hotel untuk jamaah umroh ya. Ya itu bisa dipakai setahun sekali. Nah, ini tang juga ini bagusnya di koper bawah. Ini kalau kita sebagai petugas wajib bawa tang kalau menurut saya ya. Karena saya petugas, jadi ini akan banyak jamaah yang kopernya ininya hilang, kuncinya hilang. Nah, ini fungsinya untuk ini, klek. Nah, bisa buka koper ya. Dan lain-lain lah untuk keperluan yang lain. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah ini kita bawa. Ini adalah apel peeler. Di Saudi tiap hari kita akan makan apel kawan-kawan atau teman-teman. Nah, seringkali orang Indonesia itu nggak doyan apel, nggak doyan pir karena apa? Nggak mau makan kulitnya. Nah, padahal kulitnya sebenarnya banyak vitaminnya ya secara kesehatan ya. Cuman kan ada lilinnya. Nah, kita kalau bawa ini insya Allah kita tiap hari makan buah. Ini bisa teman-teman bawa, dan kalau bisa dipinjam-pinjamkan lah. Kalau bisa digantung, ditaruh di lorong-lorong lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 misalkan. Siapa yang mau buka? Kan biasanya kita kalau habis dari ini kumpul-kumpul makan bareng-bareng sama kawan di lorong-lorong tuh. Nah, ini kita bisa motong apel pakai peeler. Ini murah sekali, ini cuman 15.000. Nah, bisa beli di salah satu toko yang lengkap nih. Nah, kemudian selain itu juga ini satu lagi. Plastik, teman-teman. Kalau kawan-kawan mau bawa plastik, itu manfaatnya banyak sekali. Bisa untuk bungkus baju, misalkan baju kita sebelum masuk koper supaya tidak bau, mau dari Madinah ke Mekah,
Itu kan naik bus taruh di koper bawah atau di bagasi. Kadang bau bensin, kadang bau solar. Nah, baju sebelum dimasukkan koper, dimasukkan plastik kecil-kecil dulu untuk packing mungkin daleman atau baju yang udah dipakai biar nggak ngontaminasi yang lain ini. Nah, yang kedua, fungsinya kalau kita mau ke Masjidil Haram, sendal itu harus dibawa, jangan ditinggal di depan, hilang. Hilang bukan dicolong orang, tapi dari petugas ini ngumpul, nanti diangkut, dibuang. Nah, taruh ini, baru masuk ke sini. Nah, masuk kemana? Ke tas. Nah, ke selanjutnya, udah nggak tahu ke berapa, ke 6, 7, ke 8. Saran saya, selain kita ada tang selempang yang dari jamaah atau yang dari petugas, kita beli lagi tas yang ukuran segini. Kenapa ke ukuran segini? Kenapa nggak ukuran segini? Kalau sini nggak bisa masuk Masjidil Haram. Ini diperiksa dan nggak boleh dibawa masuk. Ibu-ibu juga nggak boleh bawa yang kayak gini. Mending bawa yang kayak gini. Nah, ini banyak lah. Ini yang tas-tas gunung atau tas-tas yang merek-merek ini. Mudah sekali kemana-mana kita bisa bawa. Nah, ini makanya kapan? Kalau pas berangkat kan pakai yang dari Kementerian Haji. Atau dari pemberian dari paket haji kan. Nah, ini kalau kita mau ke Masjidil Haram, sendal tinggal dimasukkan ke sini. Muat. Nah, di sini bisa muat. Power bank masuk, kemudian apa lagi? Ini nusuk masuk, semuanya masuk di sini. Pulpen dan lain-lain bisa masuk ke sini. Bahkan plastik bisa masuk. Nah, saya kan juga beli tas seperti ini dengan berbagai merek. Ini ukuran sini cocok, ini ada buku doa macam-macam, bisa muat ini. Muat untuk semuanya ini. Tapi makanya tadi bukan pas kita berangkat pertama pakai yang bawaan dari Kementerian Haji atau pas pulang. Nah, baru pas kita udah di sananya lebih bagus karena lebih kuat ini, insya Allah lebih tahan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini dia, rice cooker. Nah, ini katanya nggak boleh bawa rice cooker. Nah, ini nggak boleh bawa di atas, tapi di kabin bawah, di kabin koper yang besar. Ini lolos, saya tahun kemarin bawa. Fungsinya banyak sekali. Kan kita kadang sering dapat pembagian makan tuh dari pagi itu jam 6. Jam 6 kita kan masih di Masjidil Haram. Pulang ke rumah itu nasi udah dingin, kadang nggak enak nasi dingin. Atau kalau enggak, kita pembagian nasi sore itu jam 5. Kita pulang baru jam 10, nasi udah nggak enak. Ah, kalau dimasukkan di rice cooker, kita kan dapat nasi terus ya. Itu insya Allah aman. Nah, di Saudi ada rice cooker nggak? Ada, tapi yang mahal, yang Philips itu ada warmnya, ada yang penghangatnya. Tapi kalau yang biasa merek Cina itu nggak ada. Makanya bawa yang dari Indonesia, ini merek yang lumayan murah meriah nih. Yang kecil saja. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk pas nanti di hari-hari 3 hari mau ke Arafah, itu sudah nggak dapat makanan dari catering, kita dapatnya makanan yang siap saji itu yang bisa dipanaskan. Nah, itu biasanya kurang selera kita. Tapi kalau masak nasi sendiri, insya Allah lebih enak. Nah, ini bisa masuk di koper bawah. Dan saya sarankan kalau Anda sebagai petugas, kadang ada jamaah yang nggak kebagian nasi atau nasinya nyelip kemana. Nah, ini kan nasi yang, atau mungkin nasi siang nggak dimakan, bisa dimasukkan sini, bisa dimakan sore. Nah, ini biasanya kami pakai kalau petugas untuk menyelamatkan. Siapa yang nggak bagian nasi, bisa datang ke kami karena kami menyediakan nasi terus dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup, di situ tuh banyak jeruk. Banyak jeruk, jeruknya besar-besar, jeruk sunkist ya. Sering nggak kemakan, karena mau dimakan langsung kecut, mau diperas keras. Nah, saya sarankan juga bawa ini alat pemeras. Nanti langsung diputar, airnya dikasih gula, kasih. Karena di Mekah itu ada kulkasnya, sehingga kita sering minum jus. Kalau bawa kayak gini, insya Allah lebih mudah. Kita sering minum jus, buah nggak kebuang. Nah, seringkali jamaah haji itu buah kebuang, nggak kemakan. Nah, barangkali itu yang bisa saya share di sini. Insya Allah kita akan update lagi video tentang barang-barang bawaan apa yang lain yang perlu kita bawa sebagai jamaah haji maupun sebagai petugas. Salah satunya nanti obat-obatan apa yang perlu kita bawa dan hal-hal apa yang mungkin perlu kita persiapkan selagi di Indonesia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.